Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan salam harmoni. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan GRI Standar 2021 dari PT Aset Indonesia Tbk tahun 2023. Bahwasanya tugas hari ini untuk memenuhi mata kuliah dari akuntansi keberlanjutan bersama menjalin keberlanjutan. Perkenalkan, nama saya Putu Bella Puspita, akrab disapa Bella, NIM 23170511034, nomor absen 13 dari kelas C semester 4 Prodi S1 Akuntansi. GRI yang pertama yaitu GRI 200 mengenai aspek ekonomi. GRI 201 mengenai kinerja ekonomi, 201/1 membahas mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Sepanjang tahun 2023, Aset mencatat nilai ekonomi langsung yang dihasilkan sebesar 2.359,638 miliar, yang menunjukkan bahwasanya peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2022. Nilai ekonomi ini mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh dari aktivitas inti perusahaan. Dari jumlah tersebut, perusahaan mendistribusikan nilai ekonomi sebesar 2.630,963 miliar kepada para pemangku kepentingan. Distribusi ini meliputi pembayaran kepada pemasok dan juga mitra kerja, kemudian gaji serta tunjangan karyawan, pembayaran kepada pemerintah dalam bentuk pajak, serta kontribusi sosial. Dengan demikian, nilai ekonomi yang ditahan perusahaan tercatat negatif 271,325 miliar akibat kerugian bersih yang dialami selama tahun berjalan. 201/2 implikasi finansial serta risiko dan juga peluang akibat perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi isu penting yang masuk ke dalam peta risiko perusahaan yang dikelola melalui kerangka kerja Enterprise Risk Management atau ARM berbasis ISO 31000. Aset telah menyusun langkah-langkah mitigasi seperti penggunaan biosolar B30 untuk alat berat, kemudian pembelian berbagai jenis energi untuk operasional kantor pusat, contohnya itu adalah Creatificate, dan juga melakukan program efisiensi energi yang mampu menurunkan intensitas energi sebesar 16,5% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Perusahaan juga menargetkan penurunan emisi GRK Scope 1 dan juga 2 sebesar 30% pada tahun 2030 dibandingkan baseline tahun 2019. Emisi GRK yang dicatat sepanjang tahun 2023 sebesar 4.813 dengan intensitas emisi 0,0021 per 1 miliar pendapatan. 201/3 kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Aset memberikan program pensiun kepada karyawan melalui dana pensiun Astra dengan skema manfaat pasti. Perusahaan menggunakan metode Project Unit Credit untuk menghitung kewajiban imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan. Per 31 Desember 2023, beban imbalan pasca kerja jangka panjang tercatat 42,669 miliar, sedangkan kewajiban jangka pendek sudah mencapai 3.680 miliar. Perusahaan juga melakukan pengukuran aktuaria dan juga penyesuaian berdasarkan asumsi yang berlaku di tahun tersebut, tahun 2023. 201/4 bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Sepanjang tahun 2023, Aset tidak menerima bantuan finansial dari pemerintah, termasuk dalam bentuk subsidi, insentif pajak, hibah, atau bentuk bantuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan menjalankan proses operasional dan juga pembiayaan secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap bantuan eksternal dari pemerintah.
GRI 202 mengenai keberadaan pasar. 202/1 rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Aset memastikan bahwa upah awal yang diberikan kepada karyawan pemula, baik pria maupun wanita, minimal setara atau lebih tinggi dari upah minimum provinsi UMP di lokasi operasional proyek masing-masing. Dengan demikian, rasio antara upah awal karyawan terhadap UMP adalah 1:1, dan hal ini menegaskan bahwasanya tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam kebijakan perupahan. 202/2 proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat. Seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Aset Indonesia Tbk merupakan warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwasanya 100% manajemen senior perusahaan berasal dari masyarakat lokal yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan talenta dalam negeri dan juga peningkatan kapasitas SDM nasional. GRI 203 mengenai dampak ekonomi tidak langsung. 203/1 investasi, infrastruktur dan juga dukungan layanan. Perusahaan turut berkontribusi pada pembangunan infrastruktur nasional melalui proyek strategis seperti bangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, jalan tol Probolinggo Banyuwangi, dan data center Nongsa. Selain itu, melalui program CSR Aset Berbakti, perusahaan juga mendukung pembangunan sosial seperti perbaikan jalan di Lampung, kemudian pembangunan rumah ibadah, serta program di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya adalah alokasi dana CSR sebesar 176 juta pada tahun 2023. 203/2 dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Aset memberikan dampak ekonomi tidak langsung melalui kemitraan dengan 294 pemasok, di mana 26,87% diantaranya merupakan pemasok lokal dari lokasi proyek. Perusahaan juga memberikan manfaat kepada 923 penerima manfaat melalui berbagai program sosial. Keberadaan perusahaan di berbagai daerah mendukung perputaran ekonomi langsung dari perputaran ekonomi lokal serta meningkatkan kapasitas mitra kerja dan juga masyarakat sekitar. GRI 204 mengenai praktik pengadaan. GRI 204 mengenai praktik pengadaan yang dimana GRI 204/1 yaitu aset menunjukkan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan pemasok dari wilayah sekitar lokasi proyek. Pada tahun 2023, dari total pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa sebesar 1,607 triliun atau 26,87% diberikan kepada 79 pemasok lokal. Pemasok lokal didefinisikan sebagai perusahaan yang berdomisili sama dengan lokasi proyek terkait. GRI 205 mengenai anti korupsi. 205/1 operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. 205/1 operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi, bahwasanya aset secara proaktif melakukan penilaian risiko terhadap seluruh unit operasional yang dianggap memiliki potensi risiko korupsi. Penilaian dilakukan sebelum pelaksanaan proyek dimulai, dan juga perusahaan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001. Mohon maaf, bahwasanya perusahaan juga menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001 tahun 2016 secara menyeluruh. 205/2 yaitu komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Selama tahun 2023, sebanyak 1.168 karyawan telah mengikuti pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan secara internal. Selain itu, perusahaan
melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi kepada seluruh karyawan melalui Gmail atau email internal, kemudian grup WhatsApp perusahaan, serta melalui jalur komunikasi lainnya. 205/3, insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil dari anti korupsi tersebut. Tidak ditemukannya insiden korupsi yang terbukti selama tahun 2023. Namun, terdapat 13 laporan pengaduan pelanggaran dengan 7 laporan diantaranya terkait dengan etika bisnis. Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur, termasuk tindakan investigasi dan penegakan disiplin. GRI 206 menyatakan bahwasanya perilaku anti persaingan yang dijelaskan pada 206/1, yaitu langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti paket, dan monopoli pajak. Selama periode pelaporan tahun 2023, tidak ditemukan adanya kasus hukum, sanksi, atau denda yang dikenakan kepada perusahaan terkait perilaku anti persaingan, praktik monopoli, atau anti paket. Ini mencerminkan bahwa Aset menjalankan bisnis secara sehat dan patuh terhadap prinsip persaingan usaha yang adil. GRI 207 mengenai pajak, 207/1 mengenai pendekatan terhadap pajak. Perusahaan menjadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari manajemen risiko dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Aset menggunakan pendekatan yang terintegrasi dalam sistem Enterprise Risk Management atau EARM, yang juga menjalankan sistem perpajakan berbasis self-assessment sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilanjutkan 207/2, tata kelola pengontrolan dan manajemen risiko pajak. Pengelolaan pajak dilakukan oleh direksi bersama unit terkait seperti keuangan dan legal. Evaluasi risiko dilakukan melalui pendekatan Development of Defense atau internal dari audit internal dan juga eksternal, serta pengawasan berbasis sistem informasi ESAP untuk memastikan akurasi dan juga kepatuhan perpajakan. 207/3, keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang terkait dengan pajak. Aset secara aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemegang saham. Perusahaan menyampaikan laporan keuangan dan informasi perpajakan secara terbuka melalui saluran resmi. 207/4, laporan per negara. Karena kegiatan operasional aset hanya berada di wilayah Indonesia, maka pelaporan perpajakan secara per negara tidak berlaku bagi perusahaan dan dengan demikian tidak diwajibkan untuk dilaporkan. GRI 301 tentang material. 301/1, material yang digunakan berdasarkan berat atau volume. PT Aset menggunakan berbagai material ramah lingkungan dalam kegiatan konstruksi, diantaranya 8.000 ton fly ash untuk substitusi 18% semen pada pekerjaan non-struktural, kemudian 21.000 meter kubik phenolic board untuk baking tin yang dapat digunakan ulang 4-5 kali, dan 4.800 meter kubik aluminium formwork sebagai pengganti kayu bekisting, serta Rp1.642.775 liter biodiesel B30 sebagai bahan bakar alat berat. 301/2, material daur ulang yang digunakan. Aset menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle, dan menggunakan 5.600 balok kayu bekas, 85,21 ton baja bekas, serta 3.543 meter kubik bata ringan reject dalam proyek
konstruksi untuk mengurangi limbah dan juga konsumsi material baru. GRI 302 mengenai energi. 302 strip 2 mengenai material daur ulang yang digunakan. Bahwasanya GRI 302 mengenai energi membahas mengenai total konsumsi energi tahun 2023 adalah 70.424,50 GC. Rinciannya sumber energi fosil, besi, listrik, LPG, dan juga solar. 52.643,34 GC. Dan juga energi terbarukan atau biodiesel B3, REC, dan juga PLTP Kamojang itu sebesar 17.781,16 GC. (302 strip 3) yaitu intensitas energi. Intensitas penggunaan energi adalah 0,0303 GJ per 1 juta pendapatan, mengalami penurunan 16,53% dari tahun sebelumnya. 302 strip 4 yaitu pengurangan konsumsi energi. Penurunan intensitas dicapai melalui penggunaan biodiesel B30, pembelian REC, penggunaan laporan LED, desain kantor yang memaksimalkan pencahayaan alami, digitalisasi dokumen, dan juga penggunaan transportasi publik. 302 strip 5 yaitu pengurangan energi untuk produk dan jasa. Aset sepenuhnya mengganti BBM dengan B30 dan menggunakan 580 MWh listrik dari sumber energi terbarukan. Kontribusi dalam efisiensi energi proyek. GRI 303 mengenai air dan effluent. 303 strip 1 interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Aset menggunakan air tanah 77.210 meter kubik dan air dari pihak ketiga 10.575 meter kubik untuk kegiatan di kantor dan juga proyek. Audit efisiensi digunakan dan juga dilakukan untuk mengurangi konsumsi. Kemudian dilanjutkan 303 strip 2, manajemen dampak pembuangan air. Pengelolaan limbah cair dilakukan dengan sistem pemisahan dapur dan toilet. Uji laboratorium 2 kali setahun dan hasilnya menunjukkan masih di bawah ambang batas baku mutu. Penggunaan energi adalah 0,0303 GJ per 1 juta pendapatan, mengalami penurunan 16,53% dari tahun sebelumnya. 303 strip 3 pengambilan air. Total air yang diambil pada tahun 2023 adalah 87.785 meter kubik yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya karena pertambahannya proyek aktif. Kemudian 303 strip 4 itu pembuangan air. Air buangan domestik mencapai 231.431 meter kubik. Jadi kandungan limbah cair itu diuji dan juga berada di bawah ambang batas kualitas air lingkungan. 303 strip 5 konsumsi air. Intensitas penggunaan air adalah 0,0378 meter kubik per 1 juta pendapatan yang naik 56,2% karena meningkatnya jumlah proyek dan pekerjaan intensif air. (304) mengenai keanekaragaman hayati. 304 strip 1 yaitu adalah lokasi operasi dekat kawasan lindung dan nilai hayati tinggi. Aset menyatakan tidak memiliki proyek yang berada di kawasan lindung atau area yang dekat atau dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. 304 strip 2 dampak signifikan aktivitas terhadap keanekaragaman hayati. Tidak ada dampak signifikan yang dilaporkan, namun aset berkontribusi pada konservasi dengan menanam 10.000 pohon mangrove di Muara Tawar, Bekasi pada tahun 2023.
304.3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi. Program penanaman mangrove merupakan bagian dari upaya restorasi habitat pesisir. GRI 305 yaitu membahas mengenai emisi. 305.1 Emisi GRK cangkupan 1 langsung storasi. Emisi langsung dari bahan bakar dan alat berat mencapai 3.363,04 ton. 305.2 Emisi GRK cangkupan 2 tidak langsung. Emisi dari konsumsi listrik adalah 1.362,93 ton dan juga termasuk dari emisi cangkupan 2. Kemudian 305.3 yaitu emisi GRK cangkupan 3 atau lainnya, dampak signifikan aktivitas terhadap keanekaragaman hayati. Bahwasanya emisi dari rantai pasok skop 3 sebesar 87,19 ton. 305.4 Intensitas emisi. Intensitas emisi adalah 0,0021 ton per 1 juta pendapatan, turun 43,24% dibandingkan tahun sebelumnya. 305.5 Pengurangan emisi GRK. Perusahaan menargetkan pengurangan emisi skop 1 dan skop 2 sebesar 30% pada tahun 2030 dibandingkan baseline 2019 yaitu 1.497 ton. GRI 306 mengenai limbah. 306.1 Timbulan limbah dan juga dampaknya. Limbah padat dari kegiatan proyek diklarifikasi sebagai B3 dan non-B3. Aset menerapkan prinsip 3R untuk mengelola limbah dan juga mencegah dari tumpahan. Selanjutnya yaitu 306.2 Pengelolaan dampak signifikan. B3 disimpan di TPS, diberikan label dan diangkut oleh pihak ketiga berizin. Non B3 dipisahkan dan dikirim ke TPA sesuai peraturan. 306.3 Timbulan limbah. Jadi total limbah padat B3 yaitu 2,37 ton, limbah non B3 381,90 ton. Rinciannya mencakup oli bekas, aki bekas, limbah domestik, plastik dan konstruksi. 306.4 yaitu limbah yang dialihkan dari pembuangan air. Sebesar 22% limbah non-B3 berhasil didaur ulang atau digunakan ulang. 306.5 Limbah yang dibuang ke air. 100% limbah padat B3 dan non-B3 yang tidak dapat digunakan ulang dibuang melalui pihak ketiga berizin. GRI 307 Kepatuhan lingkungan. 307/1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan. Sepanjang tahun 2023 tidak ditemukan pelanggaran hukum, denda maupun sanksi terkait lingkungan yang dikenakan kepada aset. GRI 308 Penilaian lingkungan pemasok. 308/1 Seleksi pemasok baru dengan kriteria lingkungan. Aset menyatakan seluruh bahan baku diperoleh dari pemasok yang memiliki legalitas dan izin resmi. Dilanjutkan GRI 400 mengenai aspek sosial. GRI 401 mengenai kepegawaian. 401/1 Perekrutmen karyawan baru dan pergantian karyawan. Pada tahun 2023, Aset merekrut sebanyak 268 karyawan baru yang terdiri dari 238 laki-laki dan 30 perempuan. Komposisi ini mencerminkan dominasi karyawan laki-laki dan industri konstruksi yang memang menuntut keahlian teknis di lapangan. Jumlah ini mempresentasikan tingkat rekrutmen sebesar 32% dari total karyawan yang ada. Selain itu, Aset juga mencatat penghentian hubungan kerja atas beberapa karyawan karena berbagai alasan seperti pengunduran diri pribadi, wafat, pensiun dini, habis masa kontrak, hingga pemutusan hubungan kerja. 401/2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu. Aset memberikan berbagai tunjangan kepada seluruh karyawan purna waktu, baik tetap maupun kontrak. Tunjangan yang diberikan mencakup gaji pokok, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, tunjangan harian, cuti tahunan, dan program kesejahteraan lainnya.
401.3 cuti melahirkan. Selama tahun 2023, Aset melaporkan bahwa 11 karyawan laki-laki dan 22 karyawan perempuan mengambil cuti melahirkan atau cuti mendampingi melahirkan. Dari jumlah tersebut, semua karyawan kembali bekerja setelah cuti berakhir. Dalam jangka waktu 12 bulan setelah kembali bekerja, tercatat 10 dari 11 karyawan laki-laki atau 91% dan 19 dari 22 karyawan perempuan atau 86% masih tetap bekerja di perusahaan. Ini menunjukkan bahwasanya tingkat retensi pasca cuti yang cukup tinggi mencerminkan iklim kerja yang mendukung keberlanjutan karir perempuan. GRI 403 mengenai kesehatan dan juga keselamatan kerja. 403.1 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. PT Aset Indonesia Tbk telah menerapkan sistem manajemen K3 yang mencakup pada standar ISO 45001 tahun 2018. Sistem ini diberikan di seluruh proyek dan area operasional perusahaan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Perusahaan juga melakukan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah diterapkan. 403.2 Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Perusahaan menerapkan sistem identifikasi bahaya dan penilaian risiko melalui HIRADC atau Hazard Identification, Risk Assessment, dan juga Determine Control. Melalui ini tersedia laporan NERMIS, audit internal K3, inspeksi area kerja, dan juga pelaporan kecelakaan kerja serta dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap setiap insiden yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengetahui akar penyebab dan mencegah tertularnya kecelakaan yang sama di masa depan. 403.3 Laporan atau layanan dari kesehatan kerja. Aset menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin kepada karyawan serta memastikan bahwa pekerja terdaftar dalam BPJS Kesehatan, yang dimana setiap proyek juga disiapkan tim medis atau petugas P3K serta fasilitas medis dasar untuk tanggap darurat. 403.4 yaitu partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang K3. Pekerja dilibatkan secara aktif dalam sistem manajemen K3 melalui P2K3 yang terdiri dari 16 orang. Komitmen ini melakukan rapat K3 minimal 4 kali dalam setahun dan menjadi wadah partisipasi antara pekerja dan manajemen untuk membahas isu-isu keselamatan dan juga kesehatan kerja. 403.5 Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selama tahun 2023, sebanyak 46 karyawan telah mendapatkan sertifikat K3L dan pelatihan K3 dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Materi pelatihan mencakup penggunaan APD, penanggulangan kebakaran, serta manajemen limbah dan juga lingkungan. 403.6 Peningkatan Kesehatan Pekerja. Perusahaan menjalankan program peningkatan kualitas kesehatan kerja dengan cara mengadakan edukasi tentang gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin, serta kampanye kesehatan yang bertujuan menjaga produktivitas kerja dan keseimbangan hidup karyawan. 403.7 yaitu pencegahan dampak K3 terkait rantai bisnis. Perusahaan menerapkan standar K3 bagi perusahaan mitra kerja dan kontraktor yang terlibat dalam proyek. Penerapan sistem behavioral based safety yang penggunaannya itu adalah APD menjadi bagian dari kontrol risiko operasional yang dijadikan secara kolektif dan juga dijalankan secara baik. 403.8 Pekerja yang dicangkup sistem K3. Seluruh pekerja baik karyawan tetap maupun kontrak di seluruh proyek aset 100% tercakup dalam sistem manajemen K3. Artinya, semua kegiatan pekerjaan berada di bawah pengawasan dan penerapan standar keselamatan kerja yang sistematis. 403.9 yaitu kecelakaan kerja. Pada tahun 2023, tingkat frekuensi kecelakaan kerja
tercatat sebesar 0,422 dengan target utama perusahaan adalah zero accident. Hal ini menunjukkan bahwa insiden kerja yang menyebabkan kehilangan waktu kerja masih terjadi, tetapi tetap dalam pengendalian dan terus diturunkan dari tahun ke tahun. GRI 404 pelatihan dan juga pendidikan. 404-1 rata-rata jam pelatihan per karyawan. Aset mencatat total 83,5 jam pelatihan per karyawan per tahun 2023. Selama tahun tersebut, perusahaan menyelenggarakan berbagai program pengembangan yang diikuti oleh 4.918 peserta, baik dalam bentuk pelatihan teknis, pelatihan sertifikasi, pelatihan soft skill, maupun pembekalan kepemimpinan dan juga manajerial. 404-2 yaitu program pengembangan dan juga bantuan transisi. Perusahaan menyediakan berbagai program pengembangan keahlian, di antaranya beasiswa pendidikan lanjutan, pelatihan internal dan eksternal, coaching dan mentoring, serta program magang dan kemitraan dengan perguruan tinggi. Program ini pastinya bertujuan untuk memperkuat komitmen dan juga kompetensi karyawan dalam menyiapkan transisi karir yang lebih baik. 404-3 tinjauan rutin terhadap karir dan juga kinerja. Sebanyak 96% karyawan atau 788 orang menerima tinjauan kinerja secara rutin pada tahun 2023. Penilaian ini menjadi dasar bagi pengembangan karir, penyesuaian jabatan, hingga penetapan kebutuhan pelatihan karyawan ke depannya. GRI 405 mengenai keanekaragaman dan juga peluang setara. 405-2 rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Aset menyatakan bahwa perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan pengupahan dengan rasio gaji dan juga remunerasi antara pria dan juga wanita adalah 1:1 untuk posisi yang sama. Selain itu juga, perusahaan memastikan bahwa seluruh gaji pokok karyawan, baik laki-laki maupun perusahaan, tidak kurang dari upah UMP di wilayah proyek masing-masing. Membahas mengenai non-diskriminasi. 406-1 insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan. Pada tahun pelaporan 2023 tidak ditemukannya insiden diskriminasi di tempat kerja yang dilaporkan secara resmi. Aset telah menyediakan berbagai pelaporan berupa sistem whistleblowing yang dapat digunakan seluruh karyawan untuk melaporkan tindakan tidak etis, termasuk diskriminasi, pelecehan, atau pelanggaran kode etik lainnya. Laporan ini ditindaklanjuti oleh tim manajemen risiko dan juga kepatuhannya. GRI 408 mengenai pekerja anak. 408-1 risiko pekerja anak. PT Aset Indonesia Tbk menyatakan komitmennya untuk melanggar keras praktik pekerja anak di seluruh kegiatan operasional dan dalam rantai pasok. GRI 409 mengenai kerja paksa atau wajib kerja. 409-1 risiko kerja paksa atau wajib kerja. Aset memastikan bahwa dalam seluruh proses rekrutmen dan juga hubungan kerja tidak terdapat unsur paksaan, intimidasi, atau kewajiban kerja yang melanggar hak asasi manusia. GRI 413 mengenai masyarakat setempat. 413-1 keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan juga program pengembangan pekerja anak.
Alset melaksanakan berbagai program pengembangan masyarakat dalam 4 pilar, yaitu pendidikan termasuk PAUD, ceria, pelatihan link and match untuk disabilitas, dan juga donasi ke yayasan. Kemudian yang kedua, kesehatan, memberikan paket gizi dan juga sanitasi di lingkungan sekitar proyek. Ketiga, lingkungan, penanaman 10.000 pohon mangrove di Muara Tawar, Bekasi untuk rehabilitas pesisir. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ekonomi, pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM lokal. Jadi sepanjang tahun 2023 program-program tersebut menjangkau 364 penerima manfaat dan karyawan sekitar proyek. Satrep 2, yaitu operasi yang berdampak negatif terhadap masyarakat lokal. Asal mencatat bahwa selama tahun 2023 terdapat 4 laporan dan juga keluhan dari masyarakat lokal yang disampaikan melalui sistem keluhan komunikasi. Keluhan komunitas. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan juga diselesaikan perusahaan melalui prosedur komunikasi 2 arah. GRI 418, privasi pelanggan. 418 Satrep 1, pengaduan mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan. Selama tahun 2023 tercatat 7 keluhan internal dan 5 keluhan eksternal terkait data dan juga privasi pelanggaran. Semua keluhan tersebut ditindaklanjuti diselesaikan secara real 2 arah dari tim internal perusahaan dalam periode tahun yang sama. Mekanisme pengaduan tersebut melalui kanal layanan pelanggan maupun sistem internal lainnya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai GRI 200, 300, dan juga 400 dari PT Aset Indonesia Tbk tahun 2023. Ekonomi atau aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan sosial itu harus seimbang. Nah, sehingga akan adanya suatu peningkatan terkait keberlanjutan yang sudah dirancang. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan salam harmoni.